Malam satu suro mencapai puncaknya saat Rajiman berdiri bertelanjang dada di atas altar tanah. Tubuhnya adalah peta kengerian. Tanpa kulit, hanya daging merah yang berdenyut, membusuk hidup-hidup karena dikhianati ilmu hitamnya sendiri. Di hadapannya, Pertiwi terikat, dipaksa menyaksikan ujung parang karatan yang mengincar jantung bayi di pelukannya. Darah ketiga, nyawa terakhir, jadilah satu denganku, raung Rajiman, suaranya parau seperti gesekan batu nisan. Selama bertahun-tahun, Pertiwi hanyalah pabrik nyawa. 2 janin sebelumnya telah lumat, menjelma menjadi kulit baja dan otot perkasa yang melindungi sang preman pasar dari peluru dan belati. Namun kali ini, udara mendingin secara gaib. Saat parang itu diayunkan, sebuah teriakan batin yang memekakkan telinga bergema dari rahim Pertiwi. Bukannya darah yang tumpah, justru cahaya perak menyembur dari tanda lahir sang bayi, menghantam dada Rajiman hingga kekebalannya rontok seketika. Pertiwi menatap mata suaminya tanpa rasa takut. Kau tidak sedang membangun keabadian, Mas. Kau sedang merakit nerakamu sendiri. Di bawah langit yang merah darah, sang ibu menyadari, peluru mungkin gagal menembus kulit Rajiman, tapi air mata seorang ibu sanggup menghancurkan jiwanya. Sebelum melanjutkan cerita, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Aroma kemenyan menyeruak di antara bau amis daging pasar yang menempel pada pakaian Rajiman. Sore itu, langit desa Karangasem tampak merah pekat, seolah-olah ikut berdarah menyaksikan nasib malang yang menimpa Pertiwi. Di ruang tamu yang pengap, ayahnya duduk bersimpuh dengan tangan gemetar, sementara di hadapannya, seserahan berupa perhiasan emas dan tumpukan uang tunai tergeletak di atas meja kayu yang rapuh. Terima kasih Kang Rajiman. Dengan ini, utang judi saya lunas ya. Suara ayah Pertiwi terdengar parau, antara lega dan takut. Rajiman, pria dengan bekas luka melintang di pipi kiri dan tato kalajengking di lengan bawahnya, hanya mendengus. Ia tidak menatap si ayah, melainkan menatap tajam ke arah kamar di pojok ruangan. Di sana, Pertiwi sedang meremas ujung kebaya putihnya yang sudah usang. Pertiwi itu cantik, Pak Tua. Tapi dia bukan cuma buat bayar utang, dia adalah wadah. Gumam Rajiman dengan suara berat yang mengirimkan getaran dingin ke tulang punggung Pertiwi. Malam itu juga, akad nikah digelar secara siri dan kilat. Tidak ada pesta, tidak ada kerumunan tetangga yang memberi selamat. Hanya ada seorang penghulu yang tampak gelisah dan beberapa anak buah Rajiman yang berjaga di luar dengan parang terselip di pinggang. Setelah sah secara agama, Rajiman membawa Pertiwi ke rumahnya yang terletak di pinggiran pasar induk. Rumah itu besar, namun terasa lembab dan gelap. Di setiap sudut ruangan, terdapat pot tanah liat berisi bunga 7 rupa yang mulai membusuk. Masuk ke kamar, bersihkan dirimu. Perintah Rajiman dingin saat mereka tiba. Pertiwi menurut dengan air mata yang sudah mengering. Ia mandi di kamar mandi belakang yang hanya dibatasi dinding bambu. Saat ia mengguyur tubuhnya, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Tiba-tiba, dari arah sumur tua di dekat sana, ia mendengar suara bisikan halus, seperti suara anak kecil yang memanggil. Ibu, panas, ibu, gelap. Pertiwi tersentak, namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin. Pukul 2 dini hari, Pertiwi terbangun karena mendengar suara percikan air yang aneh dari arah halaman belakang. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengintip melalui celah jendela kayu. Di bawah sinar bulan yang tertutup awan, Rajiman berdiri bertelanjang dada. Ia sedang melakukan ritual mandi yang mengerikan. Air yang digunakannya bukan air biasa, melainkan berwarna merah keruh dengan bau anyir yang menyengat lubang hidung. Rajiman merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Pertiwi. Setiap kali ia menyiramkan air itu ke tubuhnya, kulitnya tampak berkilat seperti logam di bawah cahaya rembulan. Darah dari darahku, daging dari dagingku. Berikan hamba kulit baja, jiwa yang tak tersentuh doa. Desis Rajiman. Tiba-tiba, Rajiman menoleh ke arah jendela.
Matanya yang merah menyala seolah bisa menembus kegelapan dan langsung menatap mata Pertiwi. Pertiwi segera bersembunyi di balik dinding, jantungnya berpacu hebat. Ia baru menyadari bahwa pria yang kini menjadi suaminya bukanlah sekedar preman pasar biasa, melainkan pengikut ilmu hitam yang haus akan pengorbanan. Malam itu, di kamar pengantin yang sunyi, Rajiman menghampiri Pertiwi. Ia tidak menyentuhnya dengan kasih sayang, melainkan dengan cengkraman tangan yang keras dan dingin seperti mayat. "Berikan aku keturunan, Tiwi," bisik Rajiman tepat di telinganya. "Karena anakmu nanti adalah kunci kekuatanku." Pertiwi hanya bisa terisak saat kegelapan mulai menyelimuti kamar itu, menyadari bahwa hidupnya baru saja digadaikan ke neraka yang paling dalam. Waktu berlalu seperti kabut hitam di rumah besar pinggir pasar itu. 3 bulan sejak malam terkutuk itu, Pertiwi merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia kerap terbangun dengan memar kebiruan di paha dan lengannya, padahal ia tak ingat pernah terbentur. Namun, segala rasa sakit fisik itu tertutup oleh satu kabar yang seharusnya menjadi anugerah. Namun bagi Pertiwi, itu adalah vonis mati. Ia positif hamil. Pagi itu, mual hebat menghantamnya. Di depan cermin kusam yang permukaannya mulai ditumbuhi jamur, Pertiwi menatap wajahnya yang kuyu. Matanya cekung, kulitnya pucat pasi. Di ruang tengah, ia mendengar suara gaduh. Rajiman baru saja pulang setelah semalam suntuk menjaga wilayah parkir pasar. Rajiman masuk ke kamar dengan bau alkohol dan keringat yang bercampur dengan aroma kemenyan yang tak pernah hilang dari pori-porinya. Pria itu melempar jaket kulitnya yang berlumuran darah kering ke lantai. "Aku hamil, Mas," bisik Pertiwi dengan suara bergetar. Langkah Rajiman terhenti. Ia berbalik perlahan. Bukannya senyum atau pelukan hangat, sebuah seringai lebar yang mengerikan muncul di wajahnya yang penuh bekas luka. Ia mendekat, lalu telapak tangannya yang kasar dan dingin mendarat di perut Pertiwi yang masih rata. "Bagus," geram Rajiman. Suaranya terdengar seperti gesekan logam. "Tumbuhlah yang kuat di dalam sana. Ayahmu butuh persembahan yang sempurna." Pertiwi menggigil. Kata persembahan itu menusuk jantungnya lebih tajam daripada belati manapun. Memasuki bulan keempat, kehamilan Pertiwi berkembang dengan sangat cepat. Terlalu cepat untuk ukuran normal. Perutnya membuncit seolah-olah ia sudah mengandung 6 bulan. Namun yang paling mengerikan bukanlah bentuk fisiknya, melainkan fenomena yang mulai terjadi setiap kali malam tiba. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng rumah mereka, Rajiman sedang pergi melakukan ritual kebal di sebuah hutan terlarang. Pertiwi sendirian di kamar. Suasana begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, ia merasakan tendangan di dalam rahimnya. Namun, itu bukan tendangan lembut bayi. Itu adalah gerakan yang kasar, seolah sesuatu di dalam sana sedang mencakar dinding rahimnya. "Ibu, haus! Ibu, haus!" Pertiwi terlonjak. Suara itu bukan berasal dari luar. Suara itu bergema langsung di dalam kepalanya. Suara serak seorang anak kecil yang merintih kesakitan. Ia memegangi perutnya. Air mata mengalir deras. "Siapa? Siapa di sana?" teriaknya histeris. Lalu, sebuah pemandangan yang tak masuk akal terjadi. Di bawah lampu minyak yang temaram, Pertiwi melihat kulit perutnya yang kencang mulai membentuk sesuatu. Dari dalam, terlihat jelas cetakan telapak tangan kecil yang menekan kulit perutnya hingga menonjol keluar. Tangan itu bukan tangan bayi manusia biasa. Jari-jarinya panjang dan runcing seperti cakar binatang. Pertiwi menjerit sekuat tenaga, namun suaranya tertelan oleh guntur yang menggelegar di luar. Di sisi lain, di pasar induk, Rajiman sedang dikeroyok oleh sekelompok preman dari wilayah lawan yang mencoba merebut lahan parkir. 5 orang pria mengepungnya dengan parang dan celurit yang mengilat. "Mati kau hari ini, Rajiman!" teriak salah satu pengeroyok sambil menghujamkan parang tepat ke leher Rajiman. Trak!
Suara itu seperti logam menghantam batu karang. Parang itu patah menjadi dua, sementara leher Rajiman bahkan tidak tergores sedikitpun. Ia tertawa terbahak-bahak, suara tawanya terdengar seperti gonggongan anjing liar. Setiap kali senjata tajam menghantam tubuhnya dan gagal melukainya, di rumah mereka Pertiwi merasakan sakit yang luar biasa. Setiap hantaman parang pada kulit Rajiman dirasakan Pertiwi sebagai sayatan di dalam rahimnya. Ia berguling-guling di lantai kamar, memuntahkan cairan hitam yang berbau busuk. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Janin di dalam kandungannya bertindak sebagai perisai gaib. Setiap luka yang seharusnya diterima Rajiman dialihkan secara metafisika kepada bayi yang tak berdosa itu. Beberapa hari kemudian, saat Rajiman sedang pergi, Pertiwi mencoba keluar rumah. Ia ingin pergi ke bidan di ujung desa. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat seorang wanita tua, buta sebelah matanya, sedang duduk di bawah pohon beringin dekat gerbang rumahnya. Wanita itu dikenal sebagai Mbok Darmi, seorang pencari barang bekas yang konon bisa melihat hal-hal yang tersembunyi. "Jangan ke bidan, Cah Ayu," suara Mbok Darmi serak tanpa menoleh. "Anakmu tidak butuh vitamin, dia butuh doa penolak bala." Pertiwi mendekat dengan ragu. Mbok tahu sesuatu. Mbok Darmi memutar kepalanya yang miring, mata butanya yang putih menatap kosong ke arah perut Pertiwi. "Suamimu sedang membangun istana dari tulang belulang keturunannya. Dia menanam kalajengking di rahimmu. Episode 1 sudah dimulai, dan dia tidak akan berhenti sampai tumbal ketiga selesai." "Apa maksud Mbok? Tumbal ketiga?" "3 nyawa untuk abadi, 2 untuk kekebalan kulit, 1 untuk nyawa cadangan. Kau hanya pabrik nyawa baginya Pertiwi. Larilah sebelum bulan purnama ke-7, atau kau akan melihat bayimu lahir tanpa nyawa, namun tetap bisa menangis." Pertiwi jatuh terduduk. Dunia terasa berputar. Ucapan Mbok Darmi mempertegas ketakutannya selama ini. Rajiman bukan hanya sekedar ingin punya anak. Dia sedang memanen kekuatan dari darah dagingnya sendiri. Malam itu, Rajiman pulang dengan membawa bungkusan kain kafan kecil. Ia masuk ke dalam kamar dan memaksa Pertiwi untuk meminum ramuan berwarna merah pekat yang baunya sangat amis. "Minum ini. Ini untuk kekuatan anak kita," perintah Rajiman dengan nada yang tak bisa dibantah. "Aku tidak mau, Mas. Ini darah kan? Kau memberiku makan darah," teriak Pertiwi, melempar gelas itu hingga pecah. Wajah Rajiman berubah gelap. Ia menjambak rambut Pertiwi dan menekannya ke dinding. "Kau tahu kenapa aku tidak bisa mati? Karena aku punya tabungan di perutmu. Kalau kau menolak, aku akan pastikan ayahmu di kampung sana mati perlahan dengan perut membusuk berisi paku." Pertiwi terdiam, tubuhnya lemas. Ancaman itu nyata. Rajiman memiliki akses ke dukun-dukun hitam paling kejam di pesisir utara. Setelah Rajiman tertidur pulas dengan dengkuran yang mirip suara babi hutan, Pertiwi beringsut ke sudut kamar. Ia mengelus perutnya yang terasa panas. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menetes di kakinya. Darah. Ia mengalami pendarahan. Tapi darah itu tidak merah. Darah itu berwarna hitam pekat, kental, dan bergerak-gerak di lantai, seperti memiliki nyawa sendiri. Merayap menuju ke bawah tempat tidur, di mana Rajiman menyimpan kotak kayu rahasianya. Di dalam keheningan malam, dari dalam perut Pertiwi, terdengar suara bisikan pelan yang kali ini terdengar sangat jelas. "Ibu, bapak jahat. Bapak makan aku." Pertiwi menutup telinganya, menjerit tanpa suara di dalam kegelapan yang kian mencekam. Episode pertama penderitaannya baru saja mencapai puncaknya, dan ia tahu bulan ke-7 akan segera tiba. Bulan ke-7 tiba dengan atmosfer yang lebih berat dari biasanya. Langit di atas pasar induk seolah tertutup kelambu abu-abu yang tak kunjung tersingkap. Bagi masyarakat desa, usia kandungan 7 bulan adalah waktu untuk bersyukur melalui ritual mitoni. Namun bagi Pertiwi, setiap detak jantung di rahimnya terasa seperti hitungan mundur menuju eksekusi. Perut Pertiwi kini luar biasa besar, namun anehnya, tubuhnya sendiri justru semakin mengering.
tulang pipinya menonjol dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Seolah-olah janin di dalamnya tidak hanya memakan nutrisi, tapi juga menghisap sari kehidupan dan sumsum tulang ibunya. Malam ini adalah malamnya, Tiwi, ujar Rajiman sambil mengasah sebilah keris kecil dengan batu asahan di ruang tengah. Suara gesekan logam itu terdengar ngilu di telinga. Malam apa, Mas? Kita tidak akan mengadakan syukuran? Tanya Pertiwi dengan suara parau. Rajiman tertawa kecil, tawa yang kering tanpa sisa kemanusiaan. Syukuran itu untuk orang lemah yang butuh pengakuan tetangga. Kita akan melakukan ritual yang lebih besar. Malam ini gerhana bulan penumbra. Saat bulan dimakan bayangan, saat itulah kekuatan akan berpindah secara sempurna. Tepat pukul 11 malam, udara menjadi sangat dingin, hingga napas Pertiwi mengeluarkan uap. Rajiman menyeret sebuah meja ke tengah kamar pengantin mereka. Di atas meja itu, ia meletakkan dupa yang asapnya bergulung-gulung membentuk bayangan aneh di langit-langit. Berbaring, perintah Rajiman. Pertiwi gemetar. Mas, aku merasa sakit. Perutku seperti diremas. Itu tandanya dia sudah siap. Cepat berbaring, bentak Rajiman. Pertiwi terpaksa merebahkan tubuh ringkihnya. Rajiman mulai membuka baju koko hitamnya, menyingkap tubuhnya yang penduh rajah, dan bekas luka hantaman senjata yang tak pernah berhasil menembus kulitnya. Ia mulai mengoleskan minyak mistis ke perut Pertiwi. Gerakannya kasar dan cepat. Di luar, bulan mulai tertutup bayangan bumi. Kegelapan perlahan menelan desa. Bersamaan dengan itu, janin di perut Pertiwi mulai bergejolak hebat. Pertiwi menjerit saat merasakan sesuatu seperti kuku tajam menggores dinding rahimnya dari dalam. Diam! Jangan hancurkan konsentrasiku! Rajiman membentak sambil terus merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang cepat dan kasar. Puncak gerhana Giba. Suasana menjadi hening seketika, seolah seluruh makhluk hidup menahan napas. Tiba-tiba, lampu minyak di dalam kamar padam. Dalam kegelapan total, Pertiwi melihat perutnya mengeluarkan cahaya kemerahan yang redup. Ia merasakan sebuah tarikan yang luar biasa dahsyat. Rasanya seperti jantungnya hendak ditarik keluar melalui liang rahim. Ia menjerit histeris. Rasa sakitnya melampaui batas kewarasan manusia. Mas, tolong mas, sakit sekali. Namun Rajiman tidak menolong. Ia justru mendekatkan wajahnya ke perut Pertiwi, menghirup udara di sana seolah sedang menghisap aroma yang paling nikmat di dunia. Slurp. Suara itu terdengar sangat nyata. Suara seperti seseorang yang menyeruput cairan kental. Seketika itu juga, tendangan di perut Pertiwi berhenti. Rasa sakit yang luar biasa tadi hilang secara mendadak, berganti dengan rasa hampa yang mengerikan. Saat Rajiman menyalakan kembali lampu minyak, Pertiwi melihat pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Perutnya yang semula buncit besar, kini rata seketika. Tidak ada darah, tidak ada air ketuban yang pecah, tidak ada bayi. Hanya tersisa kulit perut yang keriput dan memar kehitaman berbentuk telapak tangan kecil yang membekas di kulitnya. Mana anakku mas? Pertiwi meraba perutnya dengan tangan gemetar. Rajiman berdiri dengan tegak. Wajahnya tampak jauh lebih segar dan muda. Ia mengambil parang panjang miliknya, lalu dengan sengaja mengiris lengan bawahnya sendiri. Sret! Bukannya darah yang keluar, parang itu justru terpental seolah menghantam baja murni. Rajiman tertawa terbahak-bahak. Dia tidak hilang, Tiwi. Dia sudah menyatu denganku. Dia adalah kulitku sekarang. Dia adalah perisai yang akan melindungiku dari segala mara bahaya. Pertiwi meraung. Ia merangkak di lantai, mencari-cari jejak anaknya yang hilang secara gaib. Ia merasa seperti baru saja dirampok oleh iblis yang ia sebut suami. Kau membunuhnya, kau membunuh anak kita sendiri, teriak Pertiwi sambil memukul-mukul kaki Rajiman. Rajiman menendang Pertiwi hingga terjerembab ke sudut kamar. Jangan cengeng, masih ada 2 lagi. Aku butuh 3 untuk menjadi abadi. Anggap saja ini pengabdianmu sebagai istri. Malam itu, Pertiwi jatuh pingsan di atas lantai yang dingin. Dalam mimpinya, ia melihat seorang bayi laki-laki kecil duduk di pojok kamar yang gelap. Bayi itu tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang mengucurkan cairan pekat.
Bayi itu menunjuk ke arah Rajiman yang sedang tidur, lalu berbisik dengan suara yang akan menghantui Pertiwi selamanya. "Ibu, aku di dalam kulit Bapak. Dingin. Di sini gelap sekali." Keesokan harinya, saat Rajiman pergi ke pasar untuk memamerkan kesaktian barunya, Pertiwi berusaha kabur. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membungkus sedikit pakaian dan emas pemberian ibunya. Ia harus pergi. Ia harus melaporkan ini ke polisi atau siapapun. Namun, baru saja ia sampai di depan gerbang pasar, langkahnya terhenti. Anak buah Rajiman, yang dikenal sebagai geng Kalajengking, sudah berbaris di sana. "Mau kemana, Mbak Pertiwi? Bos sudah bilang, Mbak tidak boleh keluar rumah tanpa pengawaran," ujar salah satu preman dengan seringai mesum. Pertiwi menoleh ke belakang, dan di kejauhan, ia melihat Rajiman berdiri di atas panggung kayu di tengah pasar. Seorang saingannya mencoba membacok punggung Rajiman dari belakang dengan kapak besar. Trak! Kapak itu patah. Rajiman bahkan tidak menoleh. Ia hanya menatap Pertiwi dari kejauhan dengan tatapan yang seolah berkata, "Kau tidak akan pernah bisa lepas." Pertiwi jatuh berlutut di tanah pasar yang becek. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi seorang istri, melainkan tawanan di sebuah penjara tak terlihat. Sementara janin pertamanya kini telah menjadi bagian dari baju zirah gaib yang melindungi sang monster. 2 tahun telah berlalu sejak malam gerhana yang merenggut janin pertama Pertiwi. Bagi orang luar, rumah besar di pinggir pasar itu adalah simbol kekuasaan. Rajiman kini bukan lagi sekadar preman. Ia telah menjadi penguasa tunggal yang ditakuti, bahkan oleh aparat setempat. Kekebalannya melegenda. Pernah suatu kali, ia ditembak dari jarak dekat oleh lawan bisnisnya. Namun peluru itu jatuh ke lantai, seolah hanya butiran kacang yang dilemparkan ke tembok beton. Namun di dalam rumah itu, Pertiwi hidup seperti mayat berjalan. Ia tidak lagi banyak bicara. Ia menghabiskan waktunya dengan menatap kosong ke arah halaman belakang, tempat sumur tua yang selalu mengeluarkan bau kemenyan. Hingga suatu pagi, rasa mual yang sudah sangat ia kenali itu kembali datang. Pertiwi menggigil di depan wastafel. Ia memegangi perutnya yang masih rata dengan tangan gemetar. "Tuhan, jangan lagi," bisiknya dalam hati. Namun tanda-tanda itu tak bisa dibohongi. Payudaranya mulai kencang dan indera penciumannya menjadi sangat tajam. Ia bisa mencium bau darah dari jarak 10 meter. Sore itu, Rajiman pulang dengan membawa tumpukan uang setoran. Ia melihat Pertiwi yang sedang duduk di kursi goyang tua, wajahnya pucat pasi. Tanpa perlu kata-kata, Rajiman seolah bisa mencium aroma kehidupan baru yang mulai berdenyut di rahim istrinya. Rajiman mendekat. Langkah sepatunya yang berat berdentum di lantai kayu. Ia berlutut di depan Pertiwi, sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Namun, tidak ada cinta di matanya. Yang ada hanyalah rasa lapar akan kekuasaan. "Aku bisa merasakannya, Tiwi," bisik Rajiman. Suaranya seperti desis ular. Detak jantungnya lebih kuat dari yang pertama. Dia akan menjadi kulit untuk bagian lenganku yang masih terasa sedikit tipis. Pertiwi memalingkan wajah. Air matanya jatuh membasahi das terkusamnya. "Kau monster, Mas. Dia anakmu. Darah dagingmu." Rajiman tertawa. Tawa yang meledak memenuhi ruangan pengap itu. "Darah dagingku memang diciptakan untuk melindungiku. Tanpa ilmu ini, aku sudah mati di selokan pasar sejak lama. Anak-anak ini, mereka adalah asuransi nyawaku. Kau harus bangga. Rahimmu melahirkan keabadian." Memasuki bulan ketiga kehamilan keduanya, pola-pola horor yang dulu terjadi mulai berulang dengan presisi yang mengerikan. Setiap malam, Pertiwi tidak bisa tidur. Ia mendengar suara-suara aneh dari kolong tempat tidur, suara cakaran kuku yang tajam pada kayu. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik, Pertiwi bermimpi. Ia berada di sebuah padang rumput yang luas, namun rumputnya berwarna merah darah. Di tengah padang itu, seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 2 tahun jika dia sempat hidup, berdiri menatapnya. Anak itu tidak memiliki kulit. Tubuhnya merah daging mentah dengan urat-urat biru yang berdenyut.
"Ibu, adik mau datang. Jangan biarkan dia masuk ke dalam baju Bapak." Suara anak itu parau, seolah tenggorokannya tersumbat cairan. Pertiwi terbangun dengan teriakan tertahan. Ia meraba perutnya. Di sana, di bawah kulitnya yang mulai meregang, ia merasakan gerakan yang tidak wajar. Jika pada kehamilan pertama gerakan itu terasa seperti cakaran, kali ini terasa seperti ada sesuatu yang sedang mengunyah di dalam sana. Ia menyalakan lampu minyak dan menyibak dasternya. Ia terkesiap. Di perutnya, muncul guratan-guratan hitam menyerupai pembuluh darah yang menonjol, membentuk pola-pola rajah yang mirip dengan tato di punggung Rajiman. Ketakutan memicu keberanian yang nekat. Suatu hari, Rajiman harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis gelap selama 2 hari. Ini adalah kesempatan langka. Selama ini, Rajiman selalu membawa kunci lemari jati tua di kamarnya kemanapun ia pergi. Namun, kali ini, karena terburu-buru, kunci itu tertinggal di bawah bantal. Dengan tangan gemetar, Pertiwi membuka lemari itu. Ia mengira akan menemukan tumpukan uang atau senjata. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan. Di rak paling bawah, terdapat sebuah kotak kaca yang dialasi kain kafan. Di dalam kotak itu, ada 2 buah botol kecil yang berisi cairan formalin. Di dalam cairan itu, mengapung potongan-potongan kecil jaringan yang tampak seperti daging manusia. Pertiwi menutup mulutnya agar tidak muntah. Di samping botol-botol itu, ada tumpukan foto hasil USG dari kehamilan pertamanya yang dulu dianggap hilang secara gaib. Di atas foto-foto itu, tertulis nama Tumbal 1 dengan tinta merah yang berbau amis. Terdapat pula sebuah buku catatan usang dengan sampul kulit kambing. Pertiwi membukanya dan membaca tulisan tangan Rajiman yang kasar. Ilmu Pancasona Kalajengking. 3 janin laki-laki, masing-masing harus diambil di bulan ke-7 saat bulan tak bersinar. Janin pertama untuk kulit luar, kekebalan senjata tajam. Janin kedua untuk daging dan otot, kekebalan hantaman tumpul dan api. Janin ketiga untuk nyawa, hidup abadi meskipun kepala terpisah. Pertiwi jatuh terduduk, lututnya lemas. Jadi, inilah alasannya. Rajiman sedang merakit tubuh abadi dengan menggunakan bagian-bagian gaib dari anak-anaknya sendiri. Saat ia hendak menutup lemari, selembar kertas tua terjatuh dari sela-sela buku. Itu adalah foto lama Rajiman bersama seorang wanita lain yang wajahnya sudah dicoret-coret dengan spidol hitam. Di balik foto itu tertulis sebuah pesan pendek. Pertiwi menutup mulutnya agar tidak muntah. Di samping botol-botol itu, ada tumpukan foto hasil USG dari kehamilan pertamanya yang dulu dianggap hilang secara gaib. Di atas foto-foto itu, tertulis nama Tumbal 1 dengan tinta merah yang berbau amis. Terdapat pula sebuah buku catatan usang dengan sampul kulit kambing. Pertiwi membukanya dan membaca tulisan tangan Rajiman yang kasar. Ilmu Pancasona Kalajengking. 3 janin laki-laki, masing-masing harus diambil di bulan ke-7 saat bulan tak bersinar. Janin pertama untuk kulit luar, kekebalan senjata tajam. Janin kedua untuk daging dan otot, kekebalan hantaman tumpul dan api. Janin ketiga untuk nyawa, hidup abadi meskipun kepala terpisah. Pertiwi jatuh terduduk, lututnya lemas. Jadi, inilah alasannya. Rajiman sedang merakit tubuh abadi dengan menggunakan bagian-bagian gaib dari anak-anaknya sendiri. Saat ia hendak menutup lemari, selembar kertas tua terjatuh dari sela-sela buku. Itu adalah foto lama Rajiman bersama seorang wanita lain yang wajahnya sudah dicoret-coret dengan spidol hitam. Di balik foto itu tertulis sebuah pesan pendek. Sarina, tumbal gagal. Jangan sampai rahim ketiga lolos. Pertiwi menyadari bahwa ia bukanlah istri pertama yang mencoba dijadikan mesin tumbal oleh Rajiman. Ada wanita-wanita sebelumnya yang mungkin berakhir lebih mengenaskan darinya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan dentuman keras. "Sedang apa kau, istriku?" Suara Rajiman menggelegar dari ruang tamu. Pertiwi panik. Ia segera mengunci kembali lemari itu dan menyelipkan kunci ke bawah bantal, tepat sebelum Rajiman masuk ke kamar dengan wajah yang merah padam karena amarah. "Kenapa kau berkeringat, Tiwi? Dan kenapa bau ruangan ini berubah?"
Rajiman mengendus udara seperti binatang buas. Matanya tertuju pada lemari jati, lalu beralih ke perut Pertiwi yang mulai menonjol. Rajiman berjalan mendekat, setiap langkahnya terasa seperti lonceng kematian. Ia mencengkram rahang Pertiwi dengan kuat hingga Pertiwi meringis kesakitan. Jangan pernah mencoba mencari tahu apa yang tidak perlu kau tahu. Tugasmu hanya satu, pastikan anak di dalam sini sehat sampai bulan ke-7. Jika kau mencoba lari atau merusak barangku ini, Rajiman mengeluarkan korek api dan menyalakannya di depan mata Pertiwi. Aku akan membakarmu hidup-hidup bersama bayimu sekalian. Malam itu Pertiwi meringkuk di pojok tempat tidur, sementara Rajiman tidur mendengkur di sampingnya. Di tengah keheningan, ia kembali mendengar suara tangisan bayi yang sangat pelan. Suara itu berasal dari dalam botol-botol di lemari tua tadi. Ibu, tolong, panas, ibu, jangan biarkan adik juga masuk ke botol. Pertiwi memeluk perutnya erat-erat. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Ibu janji nak, kali ini ibu akan melawan. Ibu tidak akan membiarkan ayahmu memakan adikmu lagi. Namun di luar jendela, seekor burung gagak hinggap di dahan pohon Kamboja. Matanya yang hitam menatap ke dalam kamar, seolah sedang mengawasi sang tumbal yang sedang merencanakan pemberontakan. Bulan mulai menyabit, menandakan bahwa bulan ke-7 untuk janin kedua akan segera tiba dalam hitungan minggu. Pertiwi tahu, pola ini akan segera mencapai puncaknya yang berdarah, dan ia harus menemukan cara untuk memutus rantai terkutuk ini sebelum ia kehilangan segalanya untuk kedua kalinya. Rumah itu kini terasa seperti peti mati yang luas. Setiap langkah Pertiwi di atas lantai kayu selalu diikuti oleh bayangannya sendiri yang tampak lebih gelap dan lebih panjang. Memasuki bulan ke-6 kehamilan keduanya, Pertiwi tidak lagi hanya merasa takut, ia merasa jijik. Setiap kali Rajiman menyentuh perutnya, Pertiwi merasa seolah ada ribuan ulat bulu yang merayap di kulitnya. Rajiman semakin jarang berada di rumah. Ia sibuk memperluas kekuasaannya, menundukkan geng-geng motor dan preman antar kota. Namun, setiap kali ia pulang, ia membawa aura kematian yang lebih pekat. Ia sering pulang dengan pakaian yang koyak-moyak akibat sabetan senjata tajam, namun kulitnya tetap mulus, seputih porselen namun sekeras batu kali. Pertiwi tahu, rahasia keabadian itu ada di dalam lemari jati yang selalu terkunci rapat di sudut kamar utama. Kunci yang sempat tertinggal tempo hari, kini selalu tergantung di leher Rajiman, terselip di balik kalung taring babi hutan miliknya. Di dalamnya, Rajiman tidak hanya menulis tentang mantra, tetapi juga daftar aset miliknya. Janin 1 Bayu, diambil Suro 2024. Fungsi, ketahanan epidermis, teruji pada sabetan parang dan peluru kaliber 38. Janin 2, belum bernama, target pengambilan purnama depan. Fungsi, regenerasi sel dan ketahanan api. Tanpa ini, kulit kebal akan pecah jika terkena panas ekstrim. Pertiwi menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa suara. Bayu. Rajiman bahkan memberi nama pada janin yang ia korbankan, seolah-olah mereka adalah barang koleksi. Namun, yang membuat darah Pertiwi membeku adalah lembaran paling belakang. Di sana terdapat silsilah keluarga Rajiman yang selama ini dirahasiakan. Rajiman bukan orang pertama di keluarganya yang melakukan ini. Ayahnya, kakeknya, semuanya adalah penganut ilmu kolojengking. Namun ada satu catatan peringatan yang ditulis dengan tinta merah tua, mungkin darah. Peringatan, jika sang wadah, ibu, meminum air sungsang dari 7 muara sebelum bulan ke-7, janin akan menjadi racun bagi sang peminum ilmu. Kekebalan akan berbalik menjadi keropok tulang. Ini dia, kelemahan itu. Rajiman tidak terkalahkan, dia hanya belum bertemu dengan penawarnya. Saat Pertiwi hendak mengembalikan buku itu, sebuah hembusan angin dingin memadamkan lampu minyak. Kamar menjadi gelap gulita. Pertiwi membeku. Ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Jangan takut. Suara itu sangat lirih, seperti gesekan daun kering. Pertiwi menoleh perlahan. Di sudut lemari, ia melihat sosok wanita berpakaian daster putih yang robek-robek. Wajahnya hancur. Sebagian kulitnya mengelupas, menunjukkan daging merah di bawahnya.
Namun mata itu penuh dengan kesedihan yang sama dengan yang dirasakan Pertiwi. "Sarinah," bisik Pertiwi. Sosok itu mengangguk pelan. Ia menunjuk ke arah perut Pertiwi, lalu menunjuk ke arah botol-botol di lemari. Dia akan mengambilnya lagi. Dia akan memakan adik Bayu, seperti dia memakan anak-anakku dulu. "Bagaimana cara menghentikannya, Mbak?" Pertiwi merangkak mendekat, mengabaikan rasa takutnya demi keselamatan bayinya. Sosok Sarinah mulai memudar, namun suaranya tetap bergema di dalam ruangan. "Cari Kiai Hasan di kaki Gunung Lawu. Hanya dia yang tahu di mana letak air sungsan itu. Jangan percaya pada ayahmu, dia sudah dijual oleh Rajiman." Tiba-tiba, suara pintu depan berderi terbuka. Rajiman sudah pulang lebih cepat dari biasanya. Pertiwi dengan cepat mengunci lemari, mengembalikan kunci ke tempat semula, dan kembali ke tempat tidur, berpura-pura tidur pulas. Ia bisa merasakan kehadiran Rajiman di ambang pintu kamar. Pria itu masuk, tubuhnya basah kuyup dan berbau air belerang. Rajiman mendekati tempat tidur, menatap Pertiwi dengan curiga. Ia memegang kening Pertiwi, lalu turun ke lehernya, merasakan denyut nadi yang berpacu cepat. "Kau bermimpi buruk, istriku?" tanya Rajiman pelan, namun nadanya mengancam. Hanya rindu pada ibu," dusta Pertiwi, suaranya bergetar. Rajiman mendengus, "Ibumu sudah tenang di alam sana. Fokuslah pada anak ini. Aku bisa merasakannya. Dia sudah mulai menumbuhkan tulang-tulang yang kuat, tulang yang akan menjadi pelindung bagi tulang-tulangku." Rajiman kemudian merebahkan diri di samping Pertiwi. Di dalam kegelapan, Pertiwi menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Informasi tentang air sungsang dan Kiai Hasan adalah secercah cahaya di tengah kegelapan. Namun, bagaimana ia bisa keluar dari rumah yang dijaga ketat oleh anak buah Rajiman selama 24 jam? Malam itu, Pertiwi kembali tidak bisa memejamkan mata. Namun kali ini, janin di perutnya memberikan sensasi yang berbeda. Tidak ada cakaran, tidak ada rintihan. Seolah-olah janin itu tahu bahwa ibunya sedang berjuang untuknya. "Ibu, pergi sebelum bulan penuh." Suara itu kini bukan lagi suara anak kecil yang menderita, melainkan bisikan peringatan yang tegas. Pertiwi menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia membawa nyawa yang sangat ingin hidup, nyawa yang menolak untuk menjadi daging dan otot tambahan bagi seorang monster. Pertiwi menatap langit-langit kamar, membulatkan tekad. Jika ia harus mati, ia akan mati sambil melawan. Ia tidak akan membiarkan bayi kedua ini berakhir menjadi pajangan di dalam botol kaca di lemari tua itu. Rencananya sudah terbentuk. Ia harus menemukan cara untuk menghubungi Kiai Hasan. Dan ia harus melakukannya sebelum bulan ke-7 tiba. Yang berarti ia hanya punya waktu kurang dari 3 minggu. Di luar, suara burung hantu bersahut-sahutan, seolah memberi tanda bahwa perang antara seorang ibu dan ilmu hitam suaminya baru saja dimulai. Waktu berdetak seperti bom waktu yang tertanam di rahim Pertiwi. Usia kandungannya kini menginjak minggu ke-26. Secara medis, ini adalah masa krusial bagi pertumbuhan paru-paru janin. Namun secara mistis, ini adalah masa pematangan tumbal. Perut Pertiwi kini terasa sangat keras, bukan karena otot, melainkan karena energi gelap yang terus dipompakan Rajiman melalui ritual-ritual malamnya. Rajiman kini jarang keluar rumah. Ia menjadi sangat protektif, namun dengan cara yang memuakan. Ia memasang jeruji besi di setiap jendela dan mengganti pintu kayu dengan pintu jati tebal yang hanya bisa dibuka dari luar. Rumah itu resmi menjadi penjara bagi Pertiwi. "Kau harus makan ini, Tiwi. Ini hati macan yang sudah didoakan," ujar Rajiman sambil menyodorkan piring berisi daging mentah yang masih meneteskan darah di atas meja makan. Pertiwi membuang muka, perutnya bergejolak. "Aku tidak bisa, Mas. Baunya membuatku mual." "Brak!" Rajiman menggebrak meja hingga gelas kaca di sana pecah. "Mualmu itu karena kau lemah. Anak di dalam sana butuh asupan nyawa agar otot-ototnya kuat. Kau ingin dia lahir cacat dan tidak berguna untuk kekebalanku, hah?" Pertiwi terpaksa menelan daging amis itu. Tetesan darahnya membasahi bibirnya. Di dalam rahimnya, ia merasakan janin itu berontak. Janin itu menolak makanan pemberian ayahnya. Satu-satunya orang luar yang diperbolehkan masuk ke halaman adalah Yuna, penjual sayur langganan yang sudah tua dan agak tuli.
Namun, Yuna adalah satu-satunya harapan Pertiwi. Suatu pagi, saat Yuna sedang meletakkan keranjang sayur di teras, di bawah pengawasan anak buah Rajiman bernama Gendon, Pertiwi sengaja menjatuhkan sejumlah uang logam ke lantai teras melalui sela jeruji jendela. "Aduh Yu, maaf uangnya jatuh, tolong ambilkan ya," teriak Pertiwi. Kita rehat dulu sebentar. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Gendon yang sedang merokok di pojok teras hanya melirik malas. Saat Yunah membungkuk mengambil uang, Pertiwi melemparkan gumpalan kertas kecil yang sudah ia siapkan. Kertas itu berisi pesan singkat, "Tolong sampaikan ke Kiai Hasan di kaki Gunung Lau. Pertiwi butuh air sungsang. Nyawa anak saya taruhannya." Yunah menatap Pertiwi sejenak. Mata tua yang rabun itu seolah memancarkan kilat pemahaman. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, Yunah menyelipkan kertas itu ke dalam stagen, ikat pinggang kain miliknya, dan segera pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Rajiman melakukan ritual yang berbeda. Ia tidak lagi mandi darah, melainkan duduk bersila di samping Pertiwi yang sedang tidur, sambil memegang sebuah keris kecil yang berlekuk-lekuk. Ia mengarahkan ujung keris itu ke perut Pertiwi, namun tidak menyentuhnya. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, Pertiwi merasakan ruhnya ditarik keluar. Ia melihat dirinya sendiri sedang berbaring, dan di atas perutnya ada sosok makhluk hitam besar dengan taring yang mencuat, jin pelindung Rajiman. Makhluk itu sedang menjilati perut Pertiwi dengan lidahnya yang panjang dan bercabang. Sebentar lagi daging ini akan menjadi milikku," bisik sosok itu. Tiba-tiba, dari balik bayangan lemari jaki, muncul sosok anak kecil tanpa kulit yang dilihat Pertiwi sebelumnya. Anak itu memegang tangan Pertiwi yang sedang melayang dalam bentuk ruh. "Ibu, bangun, orang itu datang." Pertiwi tersentak bangun. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Rajiman masih duduk bersila, matanya terpejam, namun bibirnya komat kamit merapalkan mantra yang membuat suhu ruangan terasa panas membara. Pertiwi menyadari bahwa ritual pengambilan janin kedua tidak akan menunggu sampai bulan ke-7 penuh. Rajiman ingin mempercepatnya karena ia merasa ada ancaman yang mendekat. 2 hari sebelum bulan purnama ke-7, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Gendon dan anak buah lainnya segera menghadang. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria tua berjubah putih bersih dengan sorban melilit kepalanya. Ia membawa tongkat kayu sederhana. "Cari siapa, Pak Tua? Salah alamat kau," bentak Gendon. Pria itu, yang tak lain adalah Kiai Hasan, tersenyum tenang. "Saya hanya ingin memberikan sedekah air kepada penghuni rumah ini. Saya mencium bau haus yang luar biasa di dalam sana." Pertiwi yang mendengar suara itu dari dalam kamar segera berlari ke jendela. Kiai Hasan!" teriaknya histeris. Rajiman keluar dari rumah dengan wajah garang. "Siapa kau? Berani-beraninya berteriak di depan rumahku." Kiai Hasan menatap Rajiman dengan pandangan tajam yang seolah menembus kulit kebal sang preman. "Aku bukan siapa-siapa, Rajiman. Tapi aku tahu kulitmu itu bukan milikmu. Itu milik anakmu yang kau bunuh secara gaib. Dan anak kedua ini, dia menolak untuk menyatu denganmu." Rajiman tertawa meremehkan. "Ilmu agama tidak laku di sini, Kiai. Pergi, atau aku akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia." Rajiman melancarkan serangan. Ia mengeluarkan parang dan menebas lengan Kiai Hasan dengan kecepatan luar biasa. Namun Kiai Hasan hanya menggeser kakinya sedikit, dan parang itu justru menghantam tiang besi pagar hingga patah menjadi 2. "Gendon, serang!" perintah Rajiman. 5 orang preman maju mengeroyok sang kiai. Namun, dengan gerakan yang tenang, Kiai Hasan hanya menyentuh dahi mereka satu persatu. Anehnya, para preman itu langsung terjatuh lemas, seolah seluruh tenaga mereka tersedot ke bumi. Melihat anak buahnya tumbang, Rajiman mengeluarkan keris hitamnya. Suasana berubah menjadi mencekam. Angin puyuh kecil tiba-tiba muncul di halaman rumah, menerbangkan debu dan daun-daun kering. "Kau pikir kau sakti karena kau tidak bisa luka," ujar Kiai Hasan sambil mengangkat sebuah botol bambu kecil. Ilmu Kolo Jengking memiliki satu kecacatan. Ia hanya kuat menahan besi dan api,
tapi ia tidak berdaya melawan kejujuran tanah dan kesucian air. Kiai Hasan melemparkan botol bambu itu ke arah Pertiwi melalui jeruji jendela. Minum itu Pertiwi. Itu air sungsang dari 7 muara. Minum sebelum dia menyentuh perutmu. Rajiman menyadari bahayanya. Ia melompat ke arah jendela untuk merebut botol itu, namun Kiai Hasan menghentikannya dengan doa yang membuat kaki Rajiman seolah tertanam di tanah. Tiwi, jangan minum. Kalau kau minum, kau akan mati bersama anak itu. Teriak Rajiman berbohong demi ambisinya. Pertiwi memegang botol bambu itu. Di dalam perutnya, ia merasakan dorongan yang sangat kuat. Janinnya seolah-olah sedang berusaha membuka mulutnya di dalam sana. Tanpa ragu sedikit pun, Pertiwi meminum air itu hingga tandas. Rasanya seperti meminum es yang membekukan seluruh isi perutnya. Seketika itu juga, cahaya hitam yang menyelimuti perutnya selama ini memudar. Pola rajah di kulit perutnya menghilang, digantikan dengan warna kulit normal. Rajiman meraung kesakitan. Di lengannya, kulit yang semula sekeras baja tiba-tiba melepuh dan mengeluarkan nanah berbau busuk. Kekebalan yang ia bangun dari nyawa janin pertama mulai goyah, karena pondasi gaibnya di rahim Pertiwi telah dinetralkan. Kurang ajar kau Kiai, kau menghancurkan ilmuku. Rajiman berteriak sambil memuntahkan darah hitam. Kiai Hasan menatap Pertiwi dengan haru. Larilah sekarang nak, pintu itu sudah terbuka. Kekuatan Rajiman sedang lumpuh sementara, tapi ini belum berakhir. Masih ada 1 janin lagi yang harus kau lindungi di masa depan, karena iblis di dalam tubuh suamimu tidak akan mati dengan mudah. Pertiwi menendang pintu kamar yang tiba-tiba melonggar engselnya karena hilangnya perlindungan gaib rumah itu. Ia berlari keluar, melewati Rajiman yang sedang berguling-guling di tanah, menahan rasa perih di kulitnya yang mulai membusuk perlahan. Pertiwi masuk ke mobil Kiai Hasan. Saat mobil itu melaju meninggalkan pasar induk, Pertiwi melihat dari kaca spion. Rajiman berdiri di tengah jalan, wajahnya hancur setengah, bersumpah dengan suara yang menggetarkan langit. Aku akan mengejarmu, Pertiwi. Sampai ke ujung neraka sekalipun, anak itu harus kembali ke rahimmu untuk menjadi jantungku. Pertiwi memeluk perutnya yang kini terasa ringan dan damai. Janin kedua telah selamat dari ritual tumbal, namun ia tahu, babak paling mengerikan dari hidupnya justru baru saja dimulai. Menjadi buronan dari seorang monster yang kehilangan kekebalannya, namun tidak kehilangan kegilaannya. Mobil tua Kiai Hasan membelah kabut fajar menuju lereng Gunung Lawu. Di kursi belakang, Pertiwi mendekap perutnya yang kini terasa lebih tenang setelah meminum air sungsang. Namun, ketenangan itu semu. Di setiap tarikan napasnya, ia masih bisa mencium bau kemenyan yang seolah telah menyatu dengan aliran darahnya. Kiai, apakah dia akan mati setelah kulitnya melepuh tadi? Tanya Pertiwi dengan suara parau. Kiai Hasan menggeleng pelan sambil tetap fokus pada jalanan yang menanjak. Ilmu kolojengking itu ibarat akar pohon tua yang sudah merambat ke dalam jiwa. Kulitnya mungkin rusak, tapi induk dari ilmu itu masih hidup di dalam jantungnya. Dia akan melakukan apa saja untuk memulihkan diri, termasuk mencari bantuan yang lebih gelap dari sebelumnya. Mereka tiba di sebuah pesantren kecil yang tersembunyi di balik hutan pinus. Di sana, Pertiwi dirawat oleh para santriwati. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memakan nasi putih hangat dan sayuran segar tanpa rasa amis darah. Namun, di malam pertama, Pertiwi kembali dihantui. Kali ini bukan oleh janinnya, melainkan oleh penglihatan tentang suaminya. Di sebuah gua yang tersembunyi di pesisir selatan, ia melihat Rajiman sedang merangkak. Kulit lengannya yang melepuh mengeluarkan cairan hitam. Di hadapan Rajiman, duduk seorang pria bungkuk dengan rambut putih panjang hingga menyentuh tanah. Dialah Mbah Sodik, dukun kepercayaan keluarga Rajiman turun-temurun. Pria yang membimbing ritual kolojengking sejak awal. Kau ceroboh Rajiman. Suara Mbah Sodik terdengar seperti gesekan batu nisan. Kau membiarkan wadahmu meminum air penawar. Sembuhkan aku, Mbah. Kiai itu menghancurkan kulit bajaku. Aku merasa seperti disayat ribuan silet setiap kali terkena angin. Rintih Rajiman. Preman yang biasanya garang itu kini bersujud di kaki sang dukun. Mbah Sodik terkekeh. Suara tawanya memicu ribuan kelelawar di langit-langit gua beterbangan. Kulitmu tidak bisa pulih dengan cara biasa. Kau butuh benang baru untuk menjahit jiwamu yang koyak.
Dan benang itu hanya ada di dalam rahim istrimu yang sekarang. Di pesantren, Pertiwi mulai merasa aman. Namun Kiai Hasan memperingatkannya. Hati-hati Pertiwi. Rajiman tahu kelemahan terbesarmu. Bukan dirimu, tapi darahmu. Benar saja. Seminggu kemudian, seorang pria datang ke gerbang pesantren dengan wajah memelas. Itu adalah ayah Pertiwi. Tubuhnya kurus kering dan ia berjalan terpincang-pincang. Tiwi, ampuni Bapak Tiwi. Tangis ayahnya pecah saat melihat Pertiwi. Rajiman, dia gila. Dia membakar rumah kita. Dia bilang kalau kamu tidak pulang, dia akan menguliti Bapak hidup-hidup di depan pasar. Pertiwi terenyak. Kebenciannya pada sang ayah karena telah menjualnya dulu sempat luntur melihat kondisi pria tua itu. Namun Kiai Hasan yang berdiri di samping Pertiwi menyipitkan mata. Tunggu Tiwi, jangan mendekat. Perintah Kiai Hasan. Kiai Hasan mengayunkan tasbihnya ke arah ayah Pertiwi. Seketika ayah Pertiwi berteriak kesakitan dan dari balik bajunya keluar asap hitam yang berbau busuk. Di punggung pria tua itu menempel seekor kalajengking gaib yang ekornya tertancap di tulang belakangnya. Dia bukan datang untuk minta maaf, Tiwi. Dia datang sebagai pencium jejak pelacak untuk Rajiman, ujar Kiai Hasan tegas. Ayah Pertiwi jatuh tersungkur. Maafkan Bapak Tiwi. Rajiman menjanjikan nyawaku kalau aku bisa membawamu kembali. Dia ada di bawah bukit. Dia datang bersama Mbah Shodik. Suasana pesantren yang tenang berubah mencekam. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup awan hitam pekat. Angin kencang mulai menumbangkan pohon-pohon pinus di sekitar pesantren. Dari kegelapan hutan muncul sosok-sosok bayangan hitam yang matanya menyala merah. Anak buah gaib Mbah Shodik. Rajiman muncul dari balik kabut. Wajahnya kini ditutupi perban hitam, hanya menyisakan matanya yang penuh amarah dan kegilaan. Di sampingnya, Mbah Shodik berjalan dengan tenang, membawa sebuah tongkat yang di ujungnya terikat ari-ari bayi yang sudah kering. Serahkan istrimu, Kiai, atau tempat ini akan menjadi kuburan massal bagi santri-santrimu, teriak Rajiman. Kiai Hasan melangkah maju ke garis depan. Kau sudah melampaui batas manusia, Rajiman. Kau mengorbankan anakmu demi kulit yang tidak bisa mati, tapi kau lupa bahwa jiwamu sudah lama membusuk. Mbah Shodik menghentakkan tongkatnya ke tanah. Brak, tanah pesantren retak. Dari dalam retakan itu muncul tangan-tangan pucat yang berusaha menarik kaki siapa saja yang berdiri di sana. Ini bukan lagi sekedar urusan preman pasar. Ini adalah perang antara ilmu putih dan hitam tingkat tinggi. Pertiwi, lari lewat pintu belakang hutan. Cari gua di balik air terjun Sungsang. Di sana ada perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh Mbah Shodik. Teriak Kiai Hasan sambil merapalkan ayat-ayat suci yang menciptakan dinding cahaya di sekitar pesantren. Pertiwi ragu. Tapi Kiai, lari, selamatkan janin itu. Dia adalah kunci untuk menghancurkan Rajiman selamanya. Pertiwi berlari menembus hutan pinus yang gelap. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara ledakan gaib dan teriakan Rajiman yang memanggil namanya. Ia berlari dalam kondisi perut yang semakin berat, napasnya tersengal-sengal, kakinya tergores ranting tajam. Namun di tengah hutan, ia dihadang oleh Gendon, anak buah tangan kanan Rajiman yang ternyata berhasil melacak jalan pintas. Mau lari kemana Mbak Cantik? Bos sudah rindu pada perisainya, ujar Gendon sambil mengacungkan celurit. Di saat kritis itu, Pertiwi merasakan sebuah kekuatan aneh mengalir dari perutnya ke tangannya. Janin di dalam rahimnya seolah memberikan energi perlindungan. Saat Gendon mengayunkan celuritnya, Pertiwi secara insting menepis dengan tangannya. Tring! Celurit besi itu patah saat mengenai lengan Pertiwi yang halus. Gendon terbelalak tidak percaya. Apa? Bagaimana mungkin? Pertiwi sendiri terkejut. Namun ia tidak membuang waktu. Ia memukul dada Gendon dengan telapak tangannya. Dan preman itu terpental, seolah dihantam godam raksasa. Ia menyadari satu hal. Air Sungsang tidak hanya menetralkan ilmu Rajiman, tapi juga mentransfer sebagian kekuatan perlindungan yang seharusnya milik suaminya kembali kepada sang ibu dan anak. Pertiwi sampai di tepi air terjun Sungsang. Air terjun yang airnya seolah-olah mengalir ke atas karena fenomena alam dan gaib. Di sana, ia melihat sebuah gua kecil. Saat ia hendak masuk, suara Rajiman terdengar sangat dekat di belakangnya. Kau tidak bisa lari lagi, Tiwi.
Mbah Sodik sudah mengunci takdirmu. Pertiwi berbalik. Rajiman berdiri di sana, perbannya terbuka sebagian, menunjukkan daging merah yang berdenyut di pipinya. Namun yang lebih mengerikan adalah Mbah Sodik yang berdiri di belakangnya, mulai merapalkan mantra pencabut janin. Waktunya panen, Rajiman. Ambil jantung dari anak kedua ini, dan kau akan hidup abadi. Desis Mbah Sodik. Pertiwi berdiri di pinggir tebing air terjun. Ia menatap suaminya dengan tatapan benci yang murni. Kau tidak akan pernah mendapatkan dia, Mas. Lebih baik aku mati bersama anak ini daripada melihatnya menjadi bagian dari tubuh busukmu. Pertiwi bersiap melompat ke dalam pusaran air terjun Sungsang. Sebuah tindakan nekat yang bisa berarti kematian atau keselamatan gaib. Di bawah sinar bulan yang mulai muncul, perut Pertiwi bersinar terang. Seolah-olah janin di dalamnya sedang bersiap untuk pertempuran terakhir. Deru air terjun Sungsang yang mengalir melawan gravitasi menciptakan kabut abadi di sekeliling tebing. Pertiwi berdiri di ujung batu yang licin, sementara di hadapannya Rajiman dan Mbah Sodik mendekat seperti malaikat maut. Namun, yang membuat jantung Pertiwi benar-benar berhenti berdetak bukanlah sosok monster suaminya, melainkan ayahnya, Pak Karto, yang merangkak keluar dari balik semak-semak dengan wajah penuh lebam. "Tiwi, jangan melompat, Nak." Suara Pak Karto terdengar parau, namun ada nada yang berbeda kali ini. Bukan lagi ketakutan, melainkan keputusasaan yang aneh. "Menjauh, Pak. Bapak sudah menjualku sekali. Jangan harap bisa melakukannya lagi," teriak Pertiwi. Air matanya menyatu dengan percikan air terjun. "Aku tidak menjualmu karena uang judi, Tiwi." Pak Karto terisak, bersimpuh di tanah yang becek. "Aku menjualmu karena aku sendiri adalah tumbal yang gagal." Rajiman memegang jantung ibumu di dalam botol itu. Pertiwi tertegun. Ingatannya kembali ke masa kecil, saat ibunya meninggal secara mendadak dengan tubuh yang mengering seperti mumi. Selama ini ia mengira ibunya sakit parah. Mbah Sodik terkekeh. Suara tawanya membelah suara gemuruh air. "Katakan padanya, Karto. Katakan bahwa kau adalah muridku sebelum Rajiman lahir. Katakan bahwa kau menukar nyawa istrimu demi umur panjang. Namun kau terlalu pengecut untuk menyelesaikan ritualnya." Rajiman melangkah maju, memegang sebuah botol kristal kecil yang dikalungkan di lehernya. Di dalamnya terdapat gumpalan daging kecil yang masih berdenyut lemah. Jantung gaib mendiang Ibu Pertiwi. "Ibumu masih hidup di sini, Tiwi," bisik Rajiman dengan nada mengancam. "Jika kau melompat, aku akan menghancurkan botol ini. Dan jiwa ibumu tidak akan pernah bisa pulang ke haribaan Tuhan. Dia akan menjadi budak jin penunggu pasar selamanya." Pertiwi merasa dunianya runtuh. Pengkhianatan ayahnya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar utang judi. Ia dikelilingi oleh pria-pria yang memandang rahim dan nyawa wanita hanya sebagai komoditas kekuasaan. "Tiwi, kemarilah. Bapak akan melindungimu sekarang. Berikan botol itu pada Rajiman, dan kita lari," ujar Pak Karto sambil mengulurkan tangan. Pertiwi ragu sejenak. Naluri seorang anak ingin mempercayai ayahnya untuk terakhir kali. Namun saat ia melangkah 1 senti mendekat, ia melihat bayangan ayahnya di permukaan air terjun. Di dalam air yang suci itu, bayangan Pak Karto tidak memiliki kepala. Itu adalah pertanda dari Kiai Hasan. Jangan percaya pada mereka yang bayangannya cacat. "Bapak bohong!" teriak Pertiwi. Seketika wajah lembut Pak Karto berubah menjadi seringai licik. Ia menerjang maju, mencoba menangkap kaki Pertiwi. Di saat yang sama, Mbah Sodik melemparkan jala hitam yang terbuat dari rambut orang mati ke arah Pertiwi. "Tangkap dia!" raung Rajiman. Saat jala itu hampir menyentuh kepala Pertiwi, rahimnya bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi.
Rasa panas yang luar biasa menyebar dari perut ke seluruh ujung sarafnya. Janin kedua, yang telah dimandikan air sungsang, memberikan perlawanan terakhir. "Ibu!" Sebuah teriakan batun yang sangat keras bergema, bukan hanya di kepala Pertiwi, tapi merambat ke udara secara fisik. Gelombang kejut tak kasat mata terpental dari tubuh Pertiwi. Jala hitam itu terbakar menjadi abu sebelum menyentuh kulitnya. Pak Karto terpental menghantam pohon beringin hingga pingsan. Sementara Mbah Sodik terhuyung mundur, tongkatnya retak. Pertiwi melihat tangannya sendiri mengeluarkan cahaya keperakan. Ia merasa tidak lagi berat. Ia menatap Rajiman dengan mata yang kini bersinar terang, tanpa rasa takut. "Kau ingin daging dan otot dari anak ini, Mas?" Suara Pertiwi terdengar berlapis, seolah ada suara anak kecil yang berbicara bersamanya. "Ambil, jika kau sanggup menahan kesuciannya." Mbah Sodik menyadari bahwa kekuatan air sungsang telah menyatu sepenuhnya dengan janin itu. "Rajiman, jangan dekati dia. Dia bukan lagi wadah. Dia adalah senjata sekarang." Namun Rajiman sudah gelap mata. Ia merasa kulitnya yang membusuk semakin perih dan hanya jantung janin kedua yang bisa mendinginkannya. Ia berlari menerjang Pertiwi dengan belati terhunus. Pertiwi tidak menghindar. Ia justru maju satu langkah, lalu dengan gerakan yang sangat cepat, ia merebut botol kristal berisi jantung ibunya dari leher Rajiman. "Ini milik ibu!" Pertiwi berteriak. Rajiman mencoba mencengkram perut Pertiwi, namun tangannya seolah menyentuh besi membara. Ia memekik kesakitan saat telapak tangannya melepuh seketika. Pertiwi menoleh ke arah air terjun sungsang. Ia tahu, di dunia ini tidak ada tempat aman selama Rajiman masih memegang kendali atas ayahnya dan masa lalunya. Tanpa ragu lagi, Pertiwi mendekap botol jantung ibunya ke dada, memeluk perutnya dengan tangan yang lain, dan menjatuhkan diri ke dalam pusaran air terjun sungsang yang mengalir ke atas. "Tidak!" Raungan Rajiman mengguncang hutan. Bukannya jatuh ke dasar jurang, Pertiwi merasa tubuhnya terhisap oleh air-air yang melawan logika. Ia merasa seperti terbang di dalam terowongan air yang bening. Di dalam sana, ia melihat sosok ibunya tersenyum, melambai dari kejauhan sebelum akhirnya botol kristal di tangannya pecah dan cahayanya menyatu dengan air. Jiwa ibunya telah bebas. Pertiwi terombang-ambing hingga akhirnya ia terdampar di sebuah tepian sungai yang tenang, jauh di kaki gunung yang lain. Ia terengah-engah, namun perutnya masih berdenyut. Ia selamat, janinnya selamat. Namun, saat ia mencoba berdiri, ia melihat perutnya telah mengecil. Bukan karena keguguran, melainkan karena waktu di dalam air sungsang berjalan berbeda. Ia melihat seorang bayi laki-laki mungil tergeletak di sampingnya di atas hamparan pasir putih, dibungkus oleh selaput cahaya yang perlahan memudar. Anak kedua itu telah lahir prematur secara gaib. Kulitnya sehat, nafasnya teratur, namun di punggung bayi itu terdapat tanda lahir berbentuk kalajengking putih, simbol bahwa ia lahir untuk menghancurkan ilmu hitam ayahnya. Pertiwi memeluk bayinya, sementara di kejauhan ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia tidak tahu apakah itu kawan atau lawan, namun ia tahu satu hal, Rajiman telah kehilangan perisai dagingnya, dan kini sang monster sedang sekarat mencari tumbal ketiga untuk nyawa abadi yang ia impikan. Pertiwi mendekap bayi laki-laki yang baru saja lahir secara ajaib itu di dalam sebuah gubuk tua di tengah hutan jati. Bayi itu tidak menangis seperti bayi biasa. Matanya yang bening seolah memahami bahwa mereka sedang berada dalam kejaran maut. Pertiwi menamainya Fajar, sebuah harapan bahwa kegelapan ini akan segera berakhir. Namun di luar sana, alam semesta seolah sedang bersiap untuk kiamat kecil. Malam ini adalah malam satu suro, waktu di mana gerbang antara dunia manusia dan dunia lelembut menipis. Bagi penganut ilmu hitam seperti Rajiman, ini adalah malam penentuan. Di markasnya yang kini berbau busuk daging mati, Rajiman duduk di atas kursi kebesarannya yang terbuat dari kayu Kamboja. Seluruh tubuhnya kini dibungkus perban medis yang sudah menghitam oleh nanah.
Ilmu kalajengkingnya sedang berbalik memakan tuannya sendiri. Tanpa tumbal ketiga, saat fajar satu suro menyingsing, tubuh Rajiman akan mencair menjadi lumpur hitam. Mbah Shodik, di mana mereka? Suara Rajiman terdengar seperti rintihan dari balik kubur. Mbah Shodik berdiri di depan kuali besar berisi air raksa. Air sungsang telah melahirkan anak itu sebelum waktunya. Tapi jangan khawatir, Rajinan. Justru karena dia lahir di luar rahim, jiwanya belum terikat sepenuhnya pada bumi. Dia adalah tumbal yang paling murni sekarang. Pertiwi sedang menyusui Fajar saat tiba-tiba suhu di dalam gubuk turun drastis. Lilin-lilin yang menyala mendadak berubah warna menjadi hijau api. Fajar tiba-tiba gelisah. Tangannya yang mungil mencengkram daster Pertiwi dengan kuat. "Tiwi, kembalilah." Suara itu bukan berasal dari telinga, melainkan bergaung di dalam tulang tengkorak Pertiwi. Itu adalah suara Rajiman yang menggunakan teknik panggil sukma. Pertiwi mencoba menutup telinganya, namun suara itu semakin keras. Di sudut gubuk, bayangan hitam mulai berkumpul membentuk sosok Rajiman yang hancur. Bayangan itu mendekat, mencoba menyentuh kaki Fajar. "Jangan sentuh dia!" teriak Pertiwi sambil menyabetkan selendang yang sebelumnya telah diperciki air sungsang oleh Kiai Hasan. Bayangan itu mengerang dan menghilang, namun Pertiwi tahu ini hanyalah gertakan awal. Rajiman telah menandai lokasi mereka melalui sisa darah persalinan gaib yang tertinggal di tanah. Tiba-tiba, pintu gubuk didobrak, bukan oleh setan, melainkan oleh anak buah Rajiman yang masih setia karena ketakutan. Mereka melempar gas air mata ke dalam gubuk. Dalam kondisi sesak napas dan pandangan kabur, Pertiwi merasakan tangannya ditarik paksa. "Lepaskan, jangan bawa anakku." Namun kekuatannya sebagai wanita yang baru melahirkan tidak sebanding. Ia dipukul hingga pingsan. Saat ia terbangun, ia sudah berada di tempat yang paling ia benci. Gudang tua di belakang pasar induk. Tempat di mana bau amis darah hewan dan busuk sayuran bercampur menjadi satu. Di tengah gudang, sebuah altar dari tanah makam telah disiapkan. Rajiman berdiri di sana, tanpa busana kecuali kain kafan yang melilit pinggangnya. Tubuhnya tampak mengerikan, otot-ototnya menonjol keluar tanpa kulit yang melindunginya. "Selamat datang kembali, istriku," ujar Rajiman. Di tangannya ia memegang Fajar yang sedang tertidur lelap dalam pengaruh sihir Mbah Shodik. Mas, aku mohon, ambil nyawaku saja. Jangan anak itu. Dia tidak tahu apa-apa. Pertiwi bersimpuh, merangkak di lantai gudang yang dingin. Kau tidak mengerti, Tiwi. Rajiman mendekatkan wajahnya yang hancur. Jika aku mendapatkan jantung anak ini malam ini, aku tidak hanya akan menjadi kebal, aku akan menjadi dewa. Aku tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit. Dan kau akan tetap menjadi permaisuriku di kerajaan kegelapan ini. Mbah Shodik mulai menaburkan serbuk tulang manusia di sekeliling altar. Ia menyalakan 7 obor yang apinya berwarna hitam. Malam satu suro telah mencapai puncaknya. Angin kencang menghantam dinding gudang, membuat seng-seng tua berderit seperti jeritan jiwa yang tersiksa. Baringkan wanita itu di samping anaknya, perintah Mbah Shodik. Pertiwi diikat di atas meja kayu. Di sampingnya, bayi Fajar diletakkan. Rajiman mengambil sebuah parang besar yang sudah karatan, namun mengeluarkan aura dingin yang menusuk. Parang itu akan digunakan untuk ritual pancasona terakhir. "Ilmu ini butuh kesaksian sang ibu," desis Mbah Shodik. Karena rasa sakit sang ibu adalah bumbu yang membuat nyawa sang anak menjadi abadi di dalam tubuh sang ayah. Mbah Shodik mulai merapalkan mantra pamungkas. Tanah di bawah gudang mulai bergetar. Ribuan kalajengking nyata mulai merayap keluar dari celah-celah lantai, memenuhi ruangan. Namun mereka tidak menggigit Rajiman. Mereka justru berkumpul di bawah kakinya, membentuk tumpuan hidup. Rajiman mengangkat parangnya tinggi-tinggi. Cahaya bulan satu suro masuk melalui lubang atap, menyinari mata parang itu. "Darah ketiga, nyawa terakhir, jadilah satu denganku," raung Rajiman. Saat parang itu mulai turun menuju dada kecil Fajar, Pertiwi memejamkan mata. Ia sudah tidak punya kekuatan lagi. Namun di dalam kegelapan batinnya, ia mendengar suara 2 anak laki-lakinya yang telah tiada. "Ibu, jangan menyerah, kami ada di sini." Tiba-tiba bayi Fajar membuka matanya. Tanda lahir kelajengking putih di punggungnya bersinar terang benderang, lebih terang dari obor Mbah Shodik.
Cahaya itu membentuk perisai transparan yang menahan mata parang Rajiman. Trak! Parang itu tidak patah, tapi tangan Rajiman yang memegangnya justru mulai berasap. Apa ini? Mbah, kenapa dia melawan? Rajiman panik. Anak itu, dia bukan lagi manusia biasa. Dia membawa kutukan air sungsang. Teriak Mbah Shodik ketakutan. Di tengah kekacauan itu, pintu gudang meledak. Kiai Hasan masuk dengan sorban yang berkibar. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, ribuan warga pasar yang selama ini ditindas Rajiman datang membawa obor dan bambu runcing. Mereka telah sadar bahwa ketakutan mereka selama ini adalah sumber kekuatan Rajiman. "Cukup Rajiman, malam ini bumi menolakmu," teriak Kiai Hasan. Kiai Hasan melemparkan segenggam tanah dari makam wali ke arah Mbah Shodik. Sang dukun menjerit saat tubuhnya tiba-tiba terbakar oleh api biru. Ia lari tunggang-langgang ke dalam kegelapan, meninggalkan Rajiman sendirian. Namun, Rajiman tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia mencoba mencekik leher Pertiwi. "Kalau aku tidak bisa abadi, maka kau harus ikut denganku ke neraka." Pertiwi menatap suaminya dengan keberanian yang baru. Ia meraih sebuah pasak besi yang tergeletak di lantai. Pasak yang biasanya digunakan untuk mengikat ternak. Dengan segenap tenaga dan dorongan gaib dari janin-janinnya, ia menghujamkan pasak itu tepat ke jantung Rajiman yang terbuka tanpa perlindungan kulit. "Ini untuk Bayu, ini untuk adik Bayu, dan ini untukku." Rajiman terbelalak. Darah hitam menyembur dari dadanya. Ia melihat ke arah Fajar, lalu ke arah Pertiwi. Perlahan tubuhnya mulai mengerut. Kekebalannya runtuh seutuhnya. Segala luka tembak, sabetan parang, dan hantaman yang ia terima selama bertahun-tahun muncul kembali di tubuhnya secara serentak. Rajiman tewas mengenaskan, hancur oleh beban dosanya sendiri, tepat saat suara azan subuh berkumandang dari kejauhan. Gudang itu mulai terbakar akibat obor yang terjatuh. Kiai Hasan segera menarik Pertiwi dan Fajar keluar. Saat mereka berdiri di luar, melihat gudang itu dilalap api, Pertiwi merasa sebuah beban berat terangkat dari rahim dan jiwanya. Namun ia tahu, ini belum benar-benar berakhir. Di tengah puing-puing yang terbakar, ia seolah melihat bayangan Mbah Shodik yang melarikan diri, membawa sebuah botol kecil yang masih tersisa. Pertiwi mendekap Fajar erat-erat. Ia telah memenangkan pertempuran melawan sang suami. Namun ia sadar bahwa ia harus membesarkan anak ajaib ini untuk menghadapi sisa-sisa kegelapan yang mungkin masih mengintai di masa depan. Gudang tua di belakang pasar itu kini menjadi tungku api raksasa yang membumbung ke langit fajar. Suara ledakan kecil terdengar berkali-kali saat jeriken minyak dan barang-barang di dalamnya dilalap api. Di tengah kobaran itu, sosok Rajiman tak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah raungan yang perlahan mengecil, menyatu dengan deru angin satu suro yang mulai mendingin. Pertiwi berdiri bersandar pada bahu Kiai Hasan di pinggir jalanan pasar yang becek. Ia mendekap Fajar, bayi ajaibnya, dengan sisa tenaga yang ada. Tubuhnya gemetar, namun matanya tak lepas menatap api yang melahap masa lalunya yang kelam. "Sudah berakhir, Nak," bisik Kiai Hasan lembut. "Bumi telah mengambil kembali apa yang dipinjamkan secara paksa oleh suamimu." Namun, saat api mulai mereda dan menyisakan puing-puing hitam, sebuah fenomena aneh terjadi. Asap hitam dari kebakaran itu tidak mengangkasa, melainkan merayap di tanah, membentuk pusaran di tempat Rajiman terakhir berdiri. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan yang masih membara, sebuah tangan yang menghitam dan tinggal tulang belulang menggapai-gapai. Itu adalah sisa-sisa jasad Rajiman. Meski jantungnya telah ditembus pasak besi dan tubuhnya terbakar, sisa-sisa ilmu Kolojengking masih mencoba mempertahankan nyawanya. Suara itu bukan lagi suara manusia, melainkan geraman hantu yang haus darah. "Kau tidak bisa membunuh keabadian." Warga pasar yang tadinya bersorak kini mundur ketakutan. Mereka melihat sosok itu mencoba bangkit, dagingnya yang mencair menetes ke tanah.
namun matanya yang tinggal satu tetap menyala merah menatap ke arah bayi Fajar. Pertiwi menyadari bahwa pasak besi dan api saja tidak cukup. Selama silsilah darah Rajiman masih ada di bumi, ilmu itu akan selalu mencari cara untuk kembali. Ia menatap bayi Fajar, lalu teringat akan pesan dari mimpinya tentang 2 anak laki-lakinya yang telah tiada. Kiai, dia tidak akan mati selama dia masih merasa memiliki hak atas anak-anakku, ujar Pertiwi dengan suara yang mendadak tegas. Pertiwi melangkah maju, mendekati sisa-sisa tubuh Rajiman yang mengerikan. Kiai Hasan mencoba mencegahnya, namun Pertiwi menggeleng. Ia meletakkan telapak tangan Fajar ke tanah, lalu ia sendiri menggenggam tangan bayinya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar, supaya channel ini lebih berkembang. Listener, terima kasih sudah sampai di ujung cerita. Sampai ketemu di cerita yang lain, sampai jumpa.